Selamat siang dengan Mas Akbar ya. Ya, Pak. Mas Akbar ini dari kelas apa, Mas? Saya dari kelas IPA B, Pak. Dari kelas 11. Ya. 11 IPA B. Itu berarti satu kelas dengan adik saya, Mas. Itu namanya Ratna. Oh iya, Pak Ratna biasanya yang duduk di depan. Oh, ya berarti kenal ya sama Ratna. Ya. Baik, Mas. Kan Ratna bentar lagi juga pulang, tapi saya suruh pulang sendiri karena saya masih ada pertemuan dengan Mas Akbar ini. Nah, ini tadi Mas Akbar di kelas dapat pelajaran apa aja, Mas? Tadi di pagi hari itu saya dapat mata pelajaran matematika. Terus yang hari saya dapat mata pelajaran kimia. Dan yang barusan terakhir ini saya dapat mata pelajaran olahraga, Pak. Pelajaran itu dapat materi apa, Mas, tadi di pelajaran olahraga? Tadi yang saya pelajari di olahraga itu yang pertama ada roll depan, terus roll belakang, Pak. Senam lantai ya, Mas? Iya, Pak, senam lantai. Baik. Ini sebelumnya Mas Akbar pernah masuk ke ruangan BK ini apa belum? Belum pernah sama sekali, Pak. Untuk pertama mungkin kesannya dari Mas Akbar gimana mengenai guru BK di sekolah ini? Mungkin dari saya tuh seperti kayak ngasih saran atau mungkin mengurusi siswa yang bermasalah seperti itu, Pak, mungkin. Sebenarnya gini, Mas, guru BK itu bukan yang seperti dikatakan oleh siswa-siswa pada umumnya. Guru BK itu adalah bukan polisi sekolah, tapi guru BK itu ya benar sih membantu siswa yang bermasalah, tetapi bermasalah pada bidang misalnya pribadi siswa, terus sosial, karir, dan mengenai belajar siswa. Jadi guru BK itu bukan menangani anak yang bermasalah kayak yang nakal atau yang bagaimana, seperti itu, Mas. Nah, mungkin kesannya Mas Akbar ketemu saya ini gimana? Ya ini, Pak, agak takut sama dedek soalnya ini pertama kali masuk ke ruangan BK. Oh, ini Mas Akbar baru pertama kali ya ke ruangan iya, BK? Baru. Jadi Mas Akbar sebelumnya belum pernah masuk ruangan BK dan belum pernah bertemu dengan saya ya. Iya. Jadi Mas Akbar sendiri apakah sudah tahu tujuannya saya panggil itu apa? Tidak, saya tidak tahu. Jadi tujuan saya memanggil Mas Akbar itu adalah untuk melakukan salah satu layanan BK, Mas, yaitu konseling, di mana konseling itu membantu masalah yang sudah saya katakan tadi mengenai bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir dari Mas Akbar. Nah, saya kan juga mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran dan guru wali kelas, Mas. Itu Mas Akbar katanya di 3 bulan terakhir ini nilai dari Mas Akbar itu menurun drastis dan beberapa kali itu terlambat dalam pengumpulan PR dan juga kadang terlambat dalam masuk kelas. Nah, jadi sebelum saya menanyakan apa sih penyebab dari Mas Akbar tersebut, di sini Mas Akbar bebas berbicara apapun dan saya akan menjamin kerahasiaan dari apa yang Mas Akbar ungkapkan kepada saya pada siang hari ini. Dan sesuai kesepakatan kita pada hari kemarin, kita bertemu dalam waktu 30 hingga 40 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling ini, Mas. Nah, setelah saya ungkapkan tadi apa tujuannya,
Mungkin pertama saya bertanya kepada Mas Akbar ini, apa sih yang menjadi penyebab utama atau masalah mungkin yang ada pada Mas Akbar, kenapa kok nilainya menurun seperti itu, Mas? Mungkin dari saya tuh semenjak 3 bulan terakhir ini tuh Pak, saya kecanduan game online. Oh, Mas Akbar ini kecanduan game online ya? Ya, Kalau boleh tahu itu Mas Akbar kecanduan game online itu dari sejak kapan? sejak 3 bulan lalu itu saya tidak sengaja scroll sosial media dan saya menemukan iklan game ini. Saya tergiur untuk mainkannya Pak. Berarti Mas Akbar ini tergiur dari iklan di sosial media, lalu mencoba dan ternyata kecanduan ya Mas. Kalau boleh tahu Mas Akbar main game online apa sih? Saya main Mobile Legends Pak. Oh, Mobile Legends. Saya juga main Mas, Mobile Legends itu. Cuma kalau saya mainnya saat akhir pekan, saat hari libur itu Mas. Nah, kalau Mas Akbar sendiri berapa durasi saat bermain game online tersebut? Kalau durasinya saya tidak tahu Pak ya. Pokoknya saya bermain game itu dari pulang sekolah sampai larut malam. Main gamenya dari pulang sekolah sampai larut malam. Berarti kalau saat ini, saat bulan Ramadan kan pulangnya jam 2 Mas. Ini Mas Akbar mainnya juga sepulang sekolah juga? Iya Pak. Oke. Mas Akbar ini kalau boleh tahu main game online ini di rumah atau pergi keluar sama teman-teman gitu? Kalau pulang sekolah seperti ini tuh saya di rumah Pak. Tapi kalau habis maghrib malam gitu saya pergi nongkrong sama teman-teman. Ketika nongkrong itu Mas Akbar biasanya pulang jam berapa? Biasanya pulang jam 12 sampai jam 1 malam. Kalau dari orang tua sendiri itu Mas Akbar ada teguran apa tidak saat pulang larut malam itu? Iya Pak, sering saya dapat teguran karena sekolah saya masuk pagi dan saya pulang terlalu larut malam gitu. Baik, Mas Akbar ini tadi suka nongkrong ya. Kalau boleh tahu itu nongkrongnya di mana sih Mas? Saya biasa tuh sama teman-teman nongkrong di warung kopi Bang Jack Pak. Oh, warung kopi Bancek yang di Perhutani gitu kan? Ya dekat Perhutani itu. Itu dekat rumah saya Mas. Saya kadang juga sering nongkrong di situ kalau sore gitu sama teman-teman SMA saya dulu. Saya juga sering lihat bapak di sana kok. Berarti Mas Akbar ini yang biasanya duduk di mana sih? Saya biasanya sama teman-teman tuh di dalam Pak. Yang di dalam itu berarti yang biasanya ada Fajri itu. Ah iya Fajri. Oh, Fajri itu tetangga saya. Berarti Mas Akbar kenal sama Fajri? Iya kenal Pak. Oke. Terus berarti Mas Akbar sering nongkrong sama Fajri. Terus ada siapa lagi Mas? Itu banyak kok saya tahu siswa dari sekolah ini. Ada Wildan juga Pak. Wildan dari kelas C. Lalu ada Fala dari kelas D sama Aji dari kelas E Pak. Rame ya Mas? Banyak Pak itu Pak. Saya kadang juga dapat cerita dari Bang Cek sendiri kan, biasanya saya ngobrol sama Bang Cek di depan itu kalau ada siswa saya yang nongkrong di situ. Nah, dari Mas Akbar sendiri ketika mendapat nilai buruk itu apakah pernah ditegur dari guru mata pelajaran atau dari wali kelas? Pernah Pak, sampai saya juga pernah dipanggil ke ruang guru ke kantor. Mas Akbar pernah sampai dipanggil ya? Iya. Nah,
dari Mas Akbar sendiri itu merasa sadar nggak kalau nilai Mas Akbar kalau semakin menurun itu akan mengancam Mas Akbar tidak naik kelas? Iya. Nah, kalau begitu kita di sini kita cari bareng-bareng apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan Mas Akbar sendiri. Nah, apakah Mas Akbar pernah melakukan upaya untuk berhenti agar tidak kecanduan? Tidak bisa Pak, saya Pak, kalau saya satu hari tidak bermain game itu. Nah, berarti kalau Mas Akbar tidak bisa berhenti, ya konsekuensi Mas Akbar bisa tidak naik kelas. Mungkin Mas Akbar bisa untuk mencoba melakukan beberapa upaya agar hal tersebut tidak terjadi kepada Mas Akbar. Atau mungkin Mas Akbar pernah memikirkan solusi agar saya bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Pernah Pak, saya terpikirkan untuk mulai mengatur jadwal bermain saya, jadwal belajar, jadwal nongkrong, seperti itu Pak. Itu solusi yang sangat bagus Mas. Mas Akbar bisa menjadwalkan, menyusun jadwal kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya bermain. Dengan begitu Mas Akbar akan secara tidak langsung itu Mas Akbar bisa memanajemen diri dan memanajemen waktu dari Mas Akbar sendiri. Nah, Mas Akbar mungkin bisa mencoba tuh. Nah, kalau Mas Akbar susah dan bertanya-tanya mungkin kalau Mas Akbar kapan harus bisa berubah, ya jawabannya adalah sekarang Mas, karena juga ini waktunya juga nggak jauh-jauh banget kan, dan nggak dekat-dekat banget, karena 2 bulan lagi akan ada ujian kenaikan kelas. Dan saya harap Mas Akbar bisa mencoba di sisa waktu ini dan menunjukkan bahwa Mas Akbar ini akan berubah. Seperti itu Mas. Jadi Mas Akbar ini kepengen menjadi seorang pro player ya Mas. Oke. Apakah Mas Akbar ini punya idola hingga Mas Akbar ingin menjadi seorang pro player juga? Ada Pak, satu idola saya itu namanya Aura dari tim EVOS, dan saya tuh pernah baca-baca tentang perjalanan hidupnya sebelum jadi pro player. Nah, jadi dari dulu tuh dia tuh emang dari kecil sering bermain game, sampai ya bilang lama lah Pak bermain gamenya, sampai malam gitu. Nah, dia tuh sampai pernah putus sekolah juga Pak untuk bermain game itu. Nah, setelah itu dia masuk di top leader player Pak. Nah, dari top leader player itu dia dapat rekrutan dari tim besar. Nah, setelah dapat rekrutan itu dia mulai berkarir di di tim tersebut. Nah, yang sebelum menjadi pro player itu dia menjadi ini Pak, streamer seperti talent itu Pak. Nah, setelah mengikuti banyak latihan, dia akhirnya diambil untuk jadi tim inti roster itu. Nah, setelah dari situ dia banyak mengikuti seperti turnamen-turnamen besar itu lah Pak. Nah, itu ya memang enggak semua turnamen dia menangkan, tapi dia tetap konsisten gitu loh Pak untuk latihan setiap harinya. Yang kalau saya tahu tuh latihan dari pro player itu 8 hingga 12 jam Pak seharinya itu. Tuh. Lalu setelah itu dia pernah pindah tim lagi Pak, direkrut oleh tim lain. Nah, di tim itu
Sama juga Pak, ada jadwal latihan yang sampai 12 jam itu. Nah, dari tim tersebut dia dapat, ya bisa dibilang kayak berkembang itulah Pak. Dia bisa menjuarai turnamen-turnamen besar. Ya, dari situ sih Pak saya kayak terinspirasi gitu, jadi pro player juga seperti dia. Yang ada jam latihan, ada tim, dan bisa punya penghasilan gitu loh. Baik. Jadi ada satu pro player yang menjadi idola dan inspirasi dari Mas Akbar sendiri ya. Itu bagus Mas. Cuma Mas Akbar juga harus sadar bahwa Mas Akbar ini masih seorang pelajar dan kewajiban dan Mas Akbar adalah sekolah dan belajar. Nah, jadi memang bagus ada prospek bisa dikatakan cerah di menjadi seorang pro player itu. Cuma juga yang tadi saya katakan bahwa sekolah ini juga masih penting untuk bekal Mas Akbar. Kan setahu saya itu di sekolah ini kan ada ekstrakurikuler mengenai e-sport, dan itu saya pernah beberapa kali lihat itu ada e-sport yang dimainkan, game yang dimainkan sama Mas Akbar. Apakah Mas Akbar ikut di situ? Untuk ekstrakurikuler e-sport itu saya kurang tahu Pak, jadi saya tidak ikut itu. Baik, mungkin Mas Akbar bisa mencari tahu lewat temannya atau yang lain yang ikut di situ. Nanti saya coba juga mencarikan informasi mengenai ekstrakurikuler tersebut. Atau mungkin Mas Akbar pernah dengar komunitas itu. Terus Mas Akbar apakah ikut di komunitas atau semacamnya mungkin? Tidak Pak, saya bermain game ini hanya saya sendiri sama teman-teman akrab saya. Ya bisa dibilang saya ini anak yang tertutup tuh. Mas Akbar ini tertutup, berarti cuma akrab sama teman-teman lama gitu. Ya seperti Fajri, Wildan, Fala, Aji itu teman akrab saya dari mulai SD sampai sekarang. Baik, berarti Mas Akbar ini juga bisa dibilang introvert ya. Terus ketika di kelas gitu bagaimana? Ketika di kelas itu kalau semisal saya ketinggalan mata pelajaran, terkadang saya bingung Pak mau tanya kemana. Alhasil saya menemui guru mata pelajaran tersebut dan akhirnya saya dapat teguran. Berarti Mas Akbar ini juga tertutup sama teman-teman di kelas juga. Boleh tahu itu kenapa sih Mas Akbar kok sulit bersosialisasi dengan teman baru, bisa dikatakan seperti itu? Ya karena dari saya sendiri yang sungkan, dan kalau bahasa anak sekarang itu tidak sefrekuensi dengan mereka. Terus Mas Akbar pernah mencoba untuk ikut gitu, kayak ikut nimbrung ke teman gitu, pernah nggak? Pernah Pak, jadi saya pernah ikut itu, tapi saya nggak paham gitu loh apa yang mereka bahas. Baik, ini sepertinya juga menjadi sesuatu masalah bagi Mas Akbar juga mengenai di bidang sosial Mas Akbar sendiri, mengenai sosialisasi dengan teman sebaya. Nah, di pertemuan sesi konseling saat ini mungkin kita bahas terlebih dahulu yang masalah sebelumnya, yaitu mengenai bidang belajar Mas Akbar, yaitu sulit untuk mengendalikan diri untuk tidak bermain game. Terus untuk yang masalah sosial ini bisa kita bahas di sesi konseling berikutnya. Jadi pada saat pertemuan ini kita bahas terlebih dahulu yang mengenai belajar Mas Akbar tadi. Dan Mas Akbar sendiri tadi juga sudah menemukan solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah belajar dari Mas Akbar sendiri. Mungkin pesan dari saya, semoga Mas Akbar bisa segera menyelesaikan, mengatasi masalah dari Mas Akbar dan mencoba
untuk merealisasikan tadi solusi-solusi yang sudah Mas Akbar rencanakan. Mungkin itu saja. Saya berterima kasih kepada Mas Akbar karena sudah memenuhi panggilan dari saya. Saya juga berterima kasih pada Bapak karena sudah membuat saya lebih terbuka dan sedikit memberi solusi pada saya. Mungkin sebelum pertemuan ini ditutup, Mas Akbar ada pesan dan kesan ketika selesai melakukan sesi konseling ini. Kesan dan pesan saya itu, karena saya baru masuki ruangan BK ini, saya untuk pertama kali Pak, saya ini terbuka pada orang dan ya saya bisa mencari solusi lah untuk masalah saya sendiri itu. Baik, mungkin untuk kesan-kesannya sabar, mungkin untuk yang masalah sebenarnya itu bisa kita bicarakan lagi, kita di sesi konseling selanjutnya nanti kita bisa atur jadwal lagi untuk membahas masalah tersebut. Mungkin penutup dari saya itu tadi, semangat untuk Mas Akbar karena sebentar lagi juga ujian, segera diselesaikan tanggungan-tanggungan tugas dari beberapa mata pelajaran. Baik, karena juga waktu sudah menunjukkan 14:30, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Akbar. Hati-hati ketika pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.